Jadi hari ini kita akan membahas tentang lingkungan pemasaran global, ekonomi dan sosial budaya. Jadi tentang sistem perekonomian di dunia. Nah, jadi salah satu unsur ya, atau sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Jadi teman-teman yang namanya pemasaran itu juga harus menyesuaikan diri dengan sistem perekonomian di satu negara. Karena ada perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya. Jadi bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya itu tergantung dari negara tersebut. Jadi ada negara itu yang bebas, ada negara yang diatur dan lain sebagainya. Nah, itu tergantung dari komoditi atau komoditas atau produk yang akan kita pasarkan nantinya. Nah, sistem ekonomi dunia dan juga perkembangannya. Jadi, sistem perekonomian pasar liberal atau yang namanya adalah kapitalis. Jadi, sistem ekonomi liberal adalah sebuah sistem di mana adanya kebebasan baik untuk produsen maupun konsumen untuk berusaha yang di dalamnya tidak ada campur tangan pemerintah untuk mempengaruhi mekanisme pasarnya. Jadi semua mekanisme pengaturan harga diserahkan kepada pasar, tergantung mekanisme supply and demand. Umumnya sistem ekonomi seperti ini dianut oleh negara-negara yang berada di kawasan Barat, Amerika dan Eropa. Nah, jadi di dalam sebuah sistem perekonomian itu liberal ini bertujuan adalah membebaskan pengusaha untuk bagaimana mengatur harganya. Nah, kelemahannya adalah ketika banyak produk atau banyak permintaan, nah supply-nya itu dimanipulasi oleh pengusaha, maka harganya akan cenderung lebih naik. Ya. Kalau hukum supply and demand kan ketika supply-nya sedikit tetapi permintaannya banyak, maka itu akan harga akan naik. Ketika supply-nya itu banyak tetapi demand-nya sedikit, maka itu akan harganya turun. Nah, dan itu pun bisa dimanipulasi oleh pengusaha. Ketika permintaan banyak, nah itu stok itu apa namanya? Ditahan dulu. Nah, itu, seperti itu juga bisa. Atau ketika harganya turun, itu barang ditahan, ketika harga naik, barang dikeluarkan. Nah, itu pun juga bisa. Nah, jadi perlu apa namanya pengawasan juga untuk sistem perekonomian seperti ini. Tapi negara-negara Amerika dan Eropa mereka membebaskan, yang penting bayar pajak. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah sistem perekonomian perencanaan atau etatisme atau biasa disebut dengan sosialis. Jadi dua kubu ini kapitalisme dan juga sosialis ini ada sedikit pergesekan. Nah, karena ada agak sedikit berbeda. Nah, ada dua bentuk utama perekonomian berencana, yaitu adalah komunisme dan juga sosialisme. Ya. Sebagai wujud pemikiran Karl Marx, ya, komunisme adalah sistem yang mengharuskan pemerintah memiliki dan menggunakan seluruh faktor produksi. Ya. Namun lanjutnya kepemilikan pemerintah atas faktor-faktor produksi tersebut hanyalah sementara. Ya. Jadi ketika perekonomian masyarakat dianggap telah matang, pemerintah harus memberikan hak atas faktor-faktor produksi itu kepada para buruh, ya, di mana Uni Soviet dan banyak negara Eropa Timur lainnya menggunakan sistem ekonomi ini hingga akhir abad ke-20. Namun saat ini hanya Kuba, Korea Utara, Vietnam, dan RRC yang menggunakan sistem ini. Negara-negara itu pun tidak sepenuhnya mengatur faktor produksi. Cina misalnya mulai melonggarkan peraturan dan memperbolehkan perusahaan swasta mengontrol faktor produksinya sendiri. Nah, jadi kalau untuk kapitalisme ini mereka membebaskan bagaimana pasar bekerja. Tetapi ketika sosialis ini lebih pemerintah ikut campur di dalam urusan produksi dan juga perdagangannya. Jadi pemerintah campur tangan dalam proses pengaturannya, ya. Lebih seperti itu. Nah, yang banyak digunakan adalah sistem ekonomi campuran ini. Nah,
Jadi perekonomian pasar campuran atau mixed market economies adalah gabungan antara sistem perekonomian pasar dan terencana. Sistem ekonomi campuran dapat mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada kedua sistem tersebut. Pada sistem ekonomi ini ada kebebasan bagi perseorangan dan swasta untuk ikut dalam kegiatan ekonomi. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang sistem perekonomian dunia, nah, itu kan ada dua tadi, ada kapitalis dan juga sosialis. Kapitalisme itu kekurangannya adalah pemerintah tidak bisa ketika harganya tinggi banget. Nah, ketika turun itu akan turun banget, tergantung pasarnya. Keunggulannya ketika perekonomian itu mengalami kapitalisme, maka swasta itu akan bersaing sehat dengan pemerintah untuk memasarkan produknya. Ya, jadi akan terbentuk perusahaan-perusahaan itu yang memang benar-benar mereka itu survive. Ya. Berbeda halnya dengan sosialis. Nah, kalau sosialis itu memang harganya akan bisa diatur oleh pemerintah. Ya. Tapi kelemahannya adalah perputaran uangnya itu akan di pemerintah juga. Jadi swasta itu tidak terlalu banyak mendapatkan keuntungan di dalamnya. Ya, yang terlalu banyak mendapat keuntungan adalah dari pemerintah. Ya. Maka daripada itu terciptalah sistem ekonomi campuran ini. Ada beberapa sektor itu yang memang sudah diatur oleh pemerintah dan ada beberapa sektor yang benar-benar dilepaskan kepada swasta. Nah, contohnya kebutuhan pokok itu pemerintah juga ikut andil di dalamnya. Ya, meskipun swasta juga di dalamnya. Ya. Contohnya adalah sektor minyak. Nah, yang terbaru ini muncul juga adalah sektor BBM. Ya, pengisian BBM itu kan sudah banyak juga tuh dari swasta yang masuk ke dalamnya. Ya. Sehingga apa? Sehingga itu akan apa ya? Pemerintah tetap memberikan harga dasar daripada BBM tersebut sehingga mereka juga akan untung. Ya, jadi beriringan antara swasta dan juga pemerintah untuk mengembangkan uh, perekonomian. Nah, lebih seperti itu.